Aku masih ingat detik-detik waktu itu. Koper besar warna biru tua kuletakkan pelan di atas aspal yang mulai panas. Langit siang itu mendung, tapi entah kenapa, justru hatiku yang lebih gelap dari awan. Ada sesuatu yang aneh. Halaman rumah ini sepi. Aku berdiri lama di depan pagar yang catnya sudah terkelupas. Tanaman yang dulu ibu rawat dengan cinta kini layu, tumbuh liar, bahkan sebagian sudah mati. Dulu, setiap kali aku pulang dari sekolah, ibu pasti berdiri di teras, melambai. Tapi kali ini, tak ada siapa-siapa. "Bu, aku pulang," gumamku pelan. Bibirku gemetar. Kutekan bel rumah. Tak ada sahutan. Ku coba lagi. Diam. Lalu kuintip lewat jendela. Rumah itu kosong. Tak ada satupun tanda kehidupan. Hatiku mulai sesak. Napasku jadi pendek. "Bu, ini aku, Fikri," bisikku lagi, seolah rumah ini bisa mendengarku. 10 tahun aku kerja di luar negeri. Jadi anak kapal pesiar. Kubayar harga mahal untuk semua itu. Rindu yang tak pernah selesai. Lelah yang tak pernah lunas. Tapi aku bertahan. Karena kupikir, ibu akan bahagia saat aku kembali. Kupikir, rumah ini akan jadi saksi peluk rindu yang kutabung selama 1 dekade. Tapi semua yang kutemui, hanya sunyi. Aku terduduk di tangga teras yang mulai lapuk. Mataku panas. Tanganku gemetar. "Maaf, Nak, kamu Fikri ya?" Suara itu membuatku menoleh cepat. Seorang ibu-ibu tua berdiri di depan gerbang, memakai daster dan kerudung lusuh. Ia memegang sapu lidi. Matanya berkaca-kaca. "Iya, Bu, saya Fikri, anak Bu Rahayu." Ia mendekat, perlahan, seolah tak yakin dengan apa yang ia lihat. "Masya Allah, beneran kamu, Fikri? Ya ampun, Nak, kamu pulang juga akhirnya." Aku berdiri buru-buru. "Ibu kenal ibu saya? Bu Rahayu kemana ya, Bu? Rumah ini kok kosong." Ia menunduk. "Fikri, Nak, ibumu sekarang kerja di pasar." "Pasar? Maksudnya jualan?" Tanyaku cepat. Wajahnya berubah. Tangannya mengusap sudut mata. "Bukan jualan, tapi pungut sampah." Dunia seperti berhenti. Suara motor lewat pun tak terdengar. Aku mematung. "Apa, Bu?" Sejak 2 tahun lalu, dia tinggal di bedeng belakang pasar. Bekerja jadi pemulung. Dia malu. "Nak, tak pernah cerita ke siapa-siapa. Tapi tiap hari dia selalu bilang, 'Anakku pasti pulang.' Aku harus tetap hidup sampai dia datang." Aku seperti kehabisan udara. Tubuhku limbung. Koperku jatuh. Isinya tumpah. Baju seragam, oleh-oleh, beberapa coklat dari kapal. Semua rencana untuk menyambut ibu dengan kejutan. Hancur. Kenapa bisa begitu? Kan saya tiap bulan kirim uang. "Bu, saya kirim semua gaji saya. Saya kerja siang malam supaya ibu bahagia." Ibu tetanggaku itu terdiam. Matanya menatapku dengan luka yang dalam. "Mungkin kamu lebih baik lihat langsung ke pasar." Aku tak sempat ucap terima kasih. Koperku tinggal. Langkahku terburu-buru. Kakiku lemas. Tapi aku paksa. Motor ojekku tahan. Ke pasar. Cepat. Sepanjang jalan, aku berusaha menahan napas. Tapi hatiku seperti diremas. Kenapa? Kenapa ibu bisa seperti itu? Siapa yang salah? Apa yang terjadi selama ini? Setibanya di pasar, aku berlari menembus keramaian. Orang-orang menatapku aneh. Dan akhirnya, aku melihatnya. Seorang wanita tua, memakai topi caping sobek, sedang membungkuk ambil botol plastik dari selokan pasar. Gerobaknya penuh sampah. Pakaiannya kumal, bajunya bekas, wajahnya hitam karena debu. Tapi, aku mengenalinya. Tubuhnya kurus, tapi jalannya ku kenal. Senyum kecil itu, tetap sama. "Bu." Aku bisik, tapi air mataku sudah tumpah. Ia mendongak, matanya terbelalak, bibirnya bergetar. "Fikri."
Langkahku langsung maju. Kupeluk tubuh itu. Tubuh yang dulu memelukku saat demam. Tubuh yang dulu memandikanku dengan air sumur. Kini kurus dan dingin. Bu, ini aku, Fikri. Dan saat itu juga, ibu pingsan di pelukanku. Orang-orang panik. Bawa ke klinik. Cepat. Aku menggendongnya. Tubuhnya ringan seperti kapas. Air mataku jatuh ke pipinya. Maaf, Bu. Maaf aku terlambat pulang. Ibu sadar 1 jam kemudian di klinik kecil dekat pasar. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam tangannya. Wajahnya pucat, tapi ia tersenyum. Nak, kamu pulang? Iya, Bu, aku pulang. Aku cari ibu ke rumah, tapi ibu nggak ada. Ia menggeleng pelan. Maaf, Nak, ibu nggak mampu bayar sewa. Jadi ibu pindah. Hatiku robek. Tapi Bu, kan aku tiap bulan kirim uang. Uang itu kemana, Bu? Ibu menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ibu, suruh masukin ke rekening tantenya. Ibu nggak ngerti rekening. Katanya dia bantu kelola buat ibu. Aku terdiam. Dunia berhenti. Jadi, uang itu tidak pernah sampai? Ibu mencengkeram tanganku. Maaf, Nak, ibu cuma percaya sama dia. Ibu kira dia bantu. Tapi, rumah nggak jadi, uang nggak ada. Ibu malu cerita. Tangisku pecah. Tak bisa kutahan. Bu, maaf. Aku harusnya lebih teliti. Aku harusnya cek sendiri. Ibu memelukku. Erat. Kamu sudah cukup. Nak, kamu sudah berjuang. Ibu nggak apa-apa. Tapi aku tidak terima. Tidak kali ini. Aku menatap langit-langit klinik itu dengan dada terbakar. Ada yang harus bertanggung jawab atas semua ini. Aku sudah korbankan segalanya. Dan seseorang sudah mencuri kebahagiaan ibu. Dan mulai hari ini, aku bersumpah akan cari tahu siapa yang berani menyakiti perempuan paling mulia dalam hidupku. Aku dilahirkan dalam sunyi. Tanpa peluk ayah, tanpa nama keluarga dari pihak lelaki yang bisa kusebut dengan bangga. Yang kupunya cuma satu, ibu. Namanya Rahayu. Tapi semua orang di kampung memanggilnya Buyu. Wajahnya bersih, senyumnya lembut. Tapi tubuhnya tak pernah istirahat. Dari aku bisa ingat dunia sampai hari aku pergi merantau. Ibu bangun sebelum adzan subuh. Ia akan mandi dengan air sumur yang dingin, mengenakan daster panjang, dan mulai menyusun sayur mayur di atas gerobak dorong kecil. Kubantu dorong gerobak itu sejak umur 7. Sayurnya Buyu, masih seger, baru petik. Begitu cara kami hidup. Banyak anak malu kalau ibunya tukang sayur keliling. Tapi tidak aku. Aku malah bangga. Saat teman-teman bolos sekolah atau minta uang jajan tambahan ke orang tuanya, aku bantu ibu jualan. Setelah subuh, aku dorong gerobaknya sampai ke gang paling jauh. Sore sepulang sekolah, aku bantu catat siapa saja yang masih utang. Hidup kami keras, tapi kami punya cukup untuk makan. Dan satu hal yang selalu ibu tanamkan ke kepalaku. Kamu harus sekolah setinggi mungkin. Nak, jangan kayak ibu. Ibu nggak bisa baca buku, tapi kamu harus bisa baca dunia. Aku sekolah di SMP negeri satu-satunya di desa. Nilai-nilaiku cukup bagus. Aku suka pelajaran IPS, terutama geografi dan sejarah. Aku selalu penasaran dengan peta dunia. Melihat garis-garis laut di atas atlas rasanya seperti lihat mimpi yang menggoda. Sejak kecil, aku ingin pergi ke luar negeri. Bukan karena gengsi, tapi karena aku ingin kasih ibu kehidupan yang lebih pantas. Bu, nanti kalau aku besar, aku mau kerja di luar negeri. Ibu hanya tertawa waktu itu, mengelus rambutku. Iya, Nak, nanti ibu doain kamu kerja di tempat yang banyak benderanya. Aku tak tahu kenapa ibu ngomong begitu. Sampai akhirnya aku paham. Kapal pesiar. Setelah lulus SMP, aku masuk SMK jurusan Tata Boga. Bukan karena aku pengin jadi koki, tapi karena aku dengar peluang kerja ke luar negeri banyak dibuka dari sana.
Aku dapat beasiswa dari desa karena masuk 3 besar. Waktu itu, aku masih bantu ibu jualan. Tiap subuh gerobak tetap kudorong. Lalu kulari ke sekolah. Pulang sekolah, aku bantu masak atau cicil PR sambil nungguin warung sayur. 3 tahun seperti itu. Sampai akhirnya, ada perwakilan agensi kapal pesiar datang ke sekolah. Aku langsung mendaftar. Tapi, persyaratannya berat. Tes bahasa Inggris, sertifikat pelatihan, paspor, visa, kursus keselamatan, surat sehat, biaya pelatihan 20 juta lebih. Dari mana aku punya uang segitu? Aku sempat ingin menyerah. Tapi ibu datang ke sekolah. Ia bicara langsung ke guru. Dan 2 hari kemudian, ibu jual perhiasan terakhir warisan nenek. Pakai buat daftar. Nak, nanti kita cari jalan buat yang lain. Katanya sambil nyengir, walau matanya sembab. Sejak hari itu, aku berjanji, aku tidak akan sia-siakan pengorbanan itu. Aku ikut kursus tiap malam, bekerja jadi kuli angkut beras pagi-pagi untuk nambah uang saku. Saat teman-teman nonton film, aku nonton video tutorial bahasa Inggris. Aku gagal di percobaan pertama. Interviewku kaku, tapi ibu tetap bilang, gagal sekali bukan kiamat. Coba lagi. Percobaan kedua, aku lolos. Aku resmi berangkat sebagai kru host ke Eping di kapal pesiar besar yang berangkat dari Singapura. Sebelum berangkat, aku peluk ibu lama-lama. Ia cium keningku dan berkata, kalau kamu sampai di tempat tinggi, jangan lupa lihat ke bawah. Ada ibu yang selalu lihat ke atas buat doain kamu. Aku menangis waktu itu, tapi ku sembunyikan. Aku bawa uang 300.000, paspor, dan 1 foto ibu waktu muda. Itulah seluruh bekalku. Kehidupan di kapal sangat keras. Aku kerja 12-14 jam sehari, tanpa hari libur. Setiap hari bersihin ratusan kamar, angkat ranjang, vakum karpet, lap cermin, kadang bersihin toilet yang menjijikan. Tapi aku tahan. Karena tiap bulan, aku kirim hampir semua gaji ke rumah. Kupakai nama tanteku, adik ibu, karena saat itu ibu tak punya rekening. Tante bilang, biar aku yang urus. Ibumu kan gak ngerti ATM. Aku percaya. Kadang aku cuma sisakan $100-200 untukku sebulan. Aku tak pernah beli barang mahal, tak pernah ikut belanja ke mall saat kapal bersandar di kota. Aku lebih pilih kirim oleh-oleh murah ke ibu, selimut hangat, sandal empuk, atau teh dari luar negeri. Dan setiap aku kirim uang, aku tulis pesan panjang. Bu, ini kiriman bulan ini. Nanti dipakai buat bangun rumah ya. Biar ibu bisa tidur enak, nggak bocor pas hujan. Ibu selalu balas singkat lewat SMS. Makasih nak, ibu bangga banget. Ibu tunggu rumah barunya. Itu sudah cukup untukku terus kerja. 10 tahun berlalu seperti itu. Aku naik jabatan. Dari housekeeping naik ke supervisor. Lalu sempat ditawari jadi trainer. Tapi aku tolak. Kataku, saya ingin cuti pulang kampung dulu. Sudah terlalu lama. Teman-teman tak percaya. Lo gila ya? Di sini gajimu bisa 50 juta per bulan. Ngapain balik ke kampung? Tapi aku tetap balik. Karena aku punya janji yang belum kutunaikan. Memeluk ibu di rumah barunya. Aku bayangkan banyak hal. Ibu duduk di teras rumah sederhana tapi layak. Ada kolam kecil. Ada meja kayu tempat kami minum teh. Kupikir, aku akan suguhi ibu dengan kisah-kisah laut. Tentang salju pertama yang kulihat di Alaska. Atau tentang sunset di Santorini. Tapi semua bayangan itu sirna begitu aku pulang. Aku berdiri di depan rumah yang dulu kami tinggali. Rumah itu kosong. Tak ada teras. Tak ada meja kayu. Tak ada senyum ibu. Yang ada hanya rumput liar dan tembok kusam. Dan yang kutemukan setelah itu, bukan ibu dengan baju baru, tapi ibu dengan gerobak sampah, berjalan di antara bau busuk dan genangan air kotor. Semua perjuanganku, semua peluh dan darahku, kemana perginya? Kenapa ibu tak menikmati sedikit pun hasil dari kerja kerasku? Dan lebih parah lagi, kenapa aku begitu percaya pada orang yang salah?
Itulah awal kehancuranku. Dan bab berikutnya adalah saat semua rahasia mulai terbuka satu demi satu. Hari-hari setelah pertemuanku dengan ibu itu, seperti mimpi buruk yang tak ada tombol berhentinya. Aku masih ingat malam pertamaku tidur di kontrakan kecil yang ibu sewa. Ukuran kamar tak sampai 3x4 meter. Dindingnya lapuk, lantainya semen dingin. Kasur tipis diletakkan di atas tikar, tanpa ranjang, dan kipas angin kecil berdiri dengan suara berderit. Aku duduk memeluk lutut. Mataku tak bisa tidur. Dan di sebelahku, ibu mengelus-elus punggungku dengan lembut, seperti dulu saat aku kecil. Maaf ya, Nak. Ibu tahu kamu pasti kecewa. Aku hanya diam. Bukan karena aku marah, tapi karena aku tidak bisa berkata-kata. Ada perasaan campur aduk. Sedih, bingung, marah, tak percaya. Bagaimana mungkin? Ibu yang telah kukirimi uang lebih dari 1 miliar rupiah selama 10 tahun, bisa hidup seperti ini? Aku teringat detail-detail kecil yang dulu kupikir tak penting. SMS ibu yang kadang lama dibalas. Tante yang selalu cepat merespon soal transfer tapi jarang cerita soal kondisi ibu. Dan paling aneh, ibu tak pernah mengirimkan foto rumah yang katanya sedang dibangun. Bu, selama ini, uang yang aku kirim, ibu nggak pernah pegang sama sekali. Tanya itu akhirnya keluar. Suaraku pelan, penuh takut. Ibu menggeleng pelan. Nggak, Nak. Ibu percaya sama tante kamu. Dia bilang uangnya disimpan, nanti dibelikan tanah dan dibangun rumah. Aku menunduk, mengepal tangan. Dan selama ini ibu tinggal di mana? Tanyaku pelan. Ibu sempat tinggal di rumah tante kamu juga. Tapi, setelah 2 tahun, katanya ibu nyusahin. Jadi disuruh keluar. Disuruh keluar. Iya, katanya uang kamu belum cukup buat beli rumah. Dan kalau ibu mau tinggal, harus bantu bayar listrik. Aku bangkit. Tak tahan lagi. Napasku sesak. Ibu, kenapa nggak bilang dari dulu? Kenapa nggak ngomong ke aku? Ibu menatapku. Matanya basah. Karena ibu nggak mau ganggu kamu kerja. Ibu pikir, kamu pasti capek. Ibu takut kamu sedih. Aku tak tahan. Aku keluar rumah. Berjalan cepat keluar kontrakan. Udara malam dingin. Tapi kepalaku panas. Aku mengeluarkan ponsel. Ku cari nomor tanteku. Ku tekan tombol panggil. Berdering. Lalu terdengar suara. Halo, Fikri? Akhirnya kamu pulang juga ya? Aku menarik napas panjang. Suaranya masih sama. Manis dan menyebalkan. Iya, Tante. Aku sudah di kampung. Lagi sama ibu. Oh ya? Wah, baguslah. Gimana kabarnya? Pasti kangen ya? Aku langsung menembak. Tante, selama ini, uang yang aku kirim, kemana perginya? Hening. Rika. Lalu suara tawa kecil. Loh, maksudmu? Ya buat ibumu lah. Aku kan bantu urusin. Tapi ibu bilang dia nggak pernah pegang. Dia bahkan disuruh keluar dari rumah tante. Sekarang dia kerja jadi pemulung. Oh, itu. Ya kamu tahu sendiri, harga-harga naik. Uang kamu juga kadang kurang. Aku pakai sebagian buat bantu kebutuhan harian. Lagi pula, kamu kirim ke rekening aku. Jadi kan terserah aku dong, gimana ngelolanya. Aku terdiam. Nadaku berubah dingin. Tante, aku kerja siang malam. Kadang tanpa tidur, demi bisa kirim semua buat ibu. Tapi sekarang, ibu malah tidur di lantai dan makan nasi sisa. Kamu jangan emosi gitu, Fikri. Tante juga butuh hidup. Lagian, kamu kan anak sukses. Masa pelit sama keluarga sendiri? Klik. Aku tutup teleponnya. Tanganku gemetar. Nafasku tersengal. Dunia serasa runtuh lagi. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Aku marah. Untuk pertama kalinya. Benar-benar marah. Keesokan paginya, aku mengajak ibu bicara di dapur kecil kontrakan. Bu, aku mau ke rumah tante. Mau tanya langsung soal uang itu. Ibu buru-buru menggeleng. Jangan, Nak.
Jangan cari keributan. Ini bukan keributan, Bu. Ini keadilan. Aku nggak rela ibu dijatuhkan kayak gini, sementara orang yang nyakitin ibu bisa hidup nyaman. Ibu nggak mau kamu dendam. Ini bukan dendam, Bu. Ini tanggung jawab. Aku harus tahu semuanya. Ibu tertunduk. Tangisnya pecah lagi. Tapi kali ini aku tidak luluh. Ada luka yang tak bisa ditutup dengan pelukan. Luka yang menuntut jawaban. Siang itu, aku naik motor ke rumah tante. Rumahnya besar. 2 lantai. Mobil baru terparkir di carport. Di depan pintu ada pot bunga segar dan papan nama kecil. Rumah Harmoni. Ku pencet bel. Tante keluar. Mengenakan daster mewah dan sandal empuk. Oh, masuk, masuk. Enggak, Tante. Aku cuma mau tanya. Langsung dan jujur. Uang yang aku kirim selama ini, kemana? Dia terdiam. Wajahnya berubah. Udah aku jawabkan di telepon. Jawab lagi sekarang. Uang itu aku kirim buat ibu. Tapi ibu nggak pernah dapat sepeser pun. Kenapa? Ia mendengus. Ya Tuhan, kamu anak durhaka sekali. Baru pulang udah nuduh-nuduh tante. Padahal tante yang rawat ibumu pas kamu nggak ada. Rawat? Rawat gimana? Dia kamu suruh cuci baju, masak, bersihin rumah, terus kamu usir. Wajahnya memerah. Jaga mulut kamu. Aku bisa bilang kamu anak nggak tahu diuntung. Aku menatap matanya dalam-dalam. Kalau memang aku salah, buktikan. Tunjukkan laporan uangku selama 10 tahun. Ada nggak catatan transfer? Ada nggak sisa uangnya? Tante tak menjawab. Ia masuk ke dalam. Setelah 10 menit, ia kembali dengan secari kertas. Tulisannya samar, seperti karangan tangan terburu-buru. Ini, beberapa catatan. Tapi uangnya udah habis. Aku pakai buat bayar sekolah anak, cicilan mobil, beli tanah. Aku mengangguk pelan. Jadi semua yang kukerjakan 10 tahun, hanya untuk membiayai gaya hidup seseorang yang bahkan tak pernah peduli pada ibu? Tante, tunggu surat dari pengacara. Aku bakal proses ini. Kalau bisa, aku lapor polisi. Tante tertawa sinis. Silakan. Aku nggak takut. Kamu pikir orang bakal percaya? Kamu itu TKI. Aku warga tetap sini. Orang lebih percaya aku. Aku tak menjawab. Aku pulang. Tapi dalam hati, aku tahu, pertarungan ini belum selesai. Malam itu, ibu menangis saat ku bilang akan bawa kasus ini ke jalur hukum. Ibu nggak kuat lihat keluarga jadi hancur. Dia tetap adik ibu. Bu, yang hancur bukan keluarga. Yang hancur itu hati ibu. Dan aku nggak akan biarin itu terjadi lagi. Aku tak bisa biarkan kejahatan dibungkus kata keluarga. Sudah terlalu lama aku diam. Sudah cukup lama ibu menderita. Dan malam itu, sebelum tidur, aku berdiri menghadap langit. Aku berdoa dengan suara pelan. Allah, beri aku kekuatan. Karena aku tahu yang benar pasti menang. Tapi tolong jangan biarkan ibu patah lagi. Aku tahu jalan ke depan tak akan mudah. Tapi aku juga tahu, aku bukan lagi Fikri anak kecil yang penakut. Aku pulang, bukan untuk menyerah. Aku pulang, untuk membela ibu. Sejak hari itu, hidupku seperti duduk di tengah badai. Malam tak lagi jadi tempat untuk tidur. Ia berubah jadi ladang renungan, tempat hatiku berperang melawan logika. Aku tak bisa berhenti berpikir. Tentang ibu, tentang uangku yang dikuras. Tentang tante yang sekarang hidup nyaman dari hasil jerih payahku. Aku habiskan 2 hari menelusuri semua transferanku selama 10 tahun terakhir. Kutulis semuanya di buku catatan. Tahun pertama 15 juta. Tahun kedua 45 juta. Tahun ketiga 72 juta. Dan seterusnya. Hingga total mencapai lebih dari 350 juta rupiah. Itu belum termasuk oleh-oleh, biaya ongkir, serta barang-barang kebutuhan yang kukirim lewat jasa ekspedisi. Bahkan satu kali aku sempat transfer langsung 50 juta karena tante bilang,
Ibu mau renovasi atap rumah. Kupikir, itu akan membuat ibu tidur lebih nyaman. Nyatanya, yang nyaman bukan ibu, tapi wanita itu, yang memakai uangku untuk beli kulkas 2 pintu, AC 2 PK, dan mobil secont yang sekarang mejeng di garasinya. Pagi ketiga setelah kejadian itu, aku datang ke kantor kelurahan. Kutinggalkan ibu di rumah kontrakan, dengan alasan mau cari kerja. Padahal, aku punya tujuan yang berbeda. Maaf, Pak, saya mau minta bantuan konsultasi hukum. Boleh? Petugas kelurahan, seorang bapak separuh baya berkemeja batik, menatapku dengan heran. Tapi lalu mengangguk. Silakan, Nak, duduk dulu. Kuserahkan semua bukti transfer, lembar catatan, serta kronologi singkat kejadian. Ia membacanya perlahan. Ekspresinya makin lama makin tegang. Wah, ini serius, Mas. Kalau benar, ini bisa masuk ranah penggelapan dan penipuan. Tapi, kalau tanpa perjanjian tertulis antara kamu dan yang bersangkutan, memang agak rumit. Semua uang saya transfer ke rekeningnya. Pak, saya percaya karena dia adik kandung ibu saya. Kepercayaan itu kadang jadi pintu malapetaka. Gumamnya pelan. Ia menyarankan aku ke lebih, lembaga bantuan hukum, atau ke kepolisian langsung untuk buat laporan awal. Hatiku menghangat sedikit. Akhirnya, ada jalan. Tapi sore harinya, saat aku ceritakan niatku ke ibu, dunia kembali gelap. Ibu nggak izinkan kamu lapor polisi, katanya dengan suara berat. Aku menoleh cepat. Kenapa, Bu? Dia tetap adik ibu. Dia memang salah. Tapi jangan sampai keluarga kita makin pecah. Bu, ini bukan soal keluarga lagi. Ini soal penipuan. Soal keadilan. Kalau kamu lapor, orang-orang kampung pasti heboh. Nama ibu juga bakal dibawa-bawa. Ibu nggak kuat, Nak. Aku terduduk. Tanganku mengusap wajah. Hati ini bingung, tapi juga nelangsa. Bu, aku kerja 10 tahun. Aku tahan dihina orang asing, tidur di ruang mesin, makan seadanya. Aku kirim semua untuk ibu. Tapi sekarang, ibu malah minta aku diam. Ibu mendekat. Ia duduk di depanku, menggenggam lututku dengan tangan tuanya yang kasar karena kerja keras. Ibu tahu, kamu sakit hati. Ibu juga. Tapi dendam gak akan bikin kita bahagia. Ini bukan dendam. Suaraku bergetar. Ini soal martabat kita. Bu, aku gak mau kita dianggap bodoh seumur hidup. Ibu tak menjawab. Tapi air matanya mengalir. Ia memelukku. Pelan. Tapi dalam. Pelukan yang biasanya menyembuhkan. Kini justru menyayat. Aku ingin berontak. Tapi aku juga ingin melindungi ibu. Ingin membela, tapi juga ingin menjaga hatinya yang lembut. 2 hari kemudian, aku bertemu sahabat lamaku di warung kopi pasar. Namanya Bagas. Kami satu kelas di SMK dulu. Ia sekarang kerja sebagai jurnalis lokal. FIK, aku lihat kabarmu di grup alumni. Kamu udah pulang ya? Aku mengangguk. Gue juga denger-denger soal ibumu. Katanya sekarang jadi pemulung. Aku menghela napas. Iya, Gas. Gue pulang-pulang malah nemu ibu di pasar. Angkut sampah. Padahal selama ini gue kirim semua gaji gue ke sini. Serius lo? Aku mengangguk. Lalu kujelaskan semuanya. Tentang uang yang masuk ke tanteku. Tentang kondisi ibu. Tentang dilema yang aku alami. Bagas memandangku lama. Bro, lo tahu nggak? Lo lagi pegang cerita besar. Tapi bukan cuma buat lo. Buat orang-orang yang nasibnya kayak lo juga. Aku mengernyit. Banyak anak TKI, TKW, yang kirim uang bertahun-tahun. Tapi begitu pulang, keluarga mereka hilang arah. Uang habis entah kemana. Lo harus bersuara. FIK. Nggak mesti lewat polisi. Tapi lewat cerita. Biar orang tahu. Aku terdiam. Mungkin ini jalan tengah. Kalau ibu tak mau aku ke polisi, mungkin aku bisa bersuara lewat cara lain. Malam itu,
Aku menulis semuanya di buku catatan. Bukan sebagai laporan, tapi sebagai cerita hidup. Kukisahkan dari awal. Bagaimana aku anak penjual sayur. Bagaimana aku berangkat kerja di laut lepas. Bagaimana aku mengirim semua untuk ibu. Dan bagaimana, saat aku pulang, ibu justru tak punya apa-apa. Aku menulis dengan jujur. Tak ku tambah. Tak ku kurang. Karena aku ingin dunia tahu bahwa kerja keras itu bukan untuk disia-siakan. Aku belum tahu akan kukirim kemana tulisan ini. Tapi yang ku tahu, suatu hari, suara ini akan bergema. Dan orang-orang akan sadar bahwa tak semua keluarga bisa dipercaya. Tapi semua ibu layak dibela. Esok paginya, aku kembali bicara dengan ibu. Bu, aku janji nggak lapor polisi. Tapi aku juga nggak bisa diam. Aku mau ceritain ini ke orang lain. Bukan buat memalukan tante. Tapi buat bantu orang lain biar nggak ngalamin hal yang sama. Ibu terdiam. Lama. Lalu akhirnya mengangguk pelan. Kalau memang itu bisa bikin hatimu tenang. Ibu ikhlas. Aku tersenyum. Walau masih ada luka di dada. Dan satu hal lagi. Bu, aku nggak akan balik ke kapal dulu. Aku mau tetap di sini. Jaga ibu. Loh, kerja kamu gimana? Aku bisa cari kerja lain. Atau mulai dari bawah lagi. Yang penting, aku nggak akan ninggalin ibu lagi. Ibu menangis pelan. Tapi kali ini, tangisnya bukan karena luka. Melainkan karena rasa lega yang tak terkatakan. Dan disitulah, aku ambil keputusan terbesar dalam hidupku. Meninggalkan karir di laut lepas. Meninggalkan gaji dolar. Meninggalkan zona nyaman. Hanya demi satu hal. Menemani ibu. Dan membuktikan bahwa cinta sejati bukan soal uang, tapi soal keberanian untuk melindungi sampai akhir. Hidup tak pernah memberiku pilihan mudah. Tapi kali ini, aku memilih jalan yang mungkin terdengar gila bagi sebagian orang. Meninggalkan kapal pesiar yang memberiku penghasilan puluhan juta per bulan, demi kembali ke kampung halaman yang bahkan tak lagi punya rumah untuk kusebut rumah. Keputusan itu bukan karena aku lemah, tapi justru karena aku ingin kuat. Kuat untuk mendampingi ibu. Kuat untuk menebus semua rasa bersalah. Dan kuat untuk membuktikan bahwa cinta seorang anak tak hanya berhenti di batas rekening bank. Hari pertama kembali ke pasar. Aku merasa seperti orang asing di tanah kelahiranku sendiri. Wajah-wajah pedagang masih sama seperti dulu. Tapi ekspresi mereka berubah saat melihatku. Ada yang tersenyum simpul. Ada yang berbisik pelan di balik tumpukan tomat. Ada juga yang menatapku iba, seolah berkata, "Sayang sekali, anak kapal pulang-pulang malah bantu ibunya pungut sampah." Tapi aku tak peduli. Kupakai kaos oblong lusuh, celana training lama, dan sepatu kets yang sudah usang. Aku dorong gerobak kecil milik ibu yang sudah berkarat di pinggirannya. Di dalamnya ada 2 kantong plastik besar untuk memisahkan botol plastik dan kardus. Ibu dorong, "Ya?" Tawarku. Ibu menggeleng. "Kamu belum biasa. Nanti sakit pinggang." Aku tersenyum. Justru karena itu, aku harus mulai. Kami menyusuri lorong pasar yang becek. Genangan air bercampur tanah dan minyak goreng tumpah membuat langkahku harus lebih hati-hati. Satu demi satu, pedagang menyapa ibu. "Bu Yu, pagi." "Wah, sekarang bawa asistennya ya?" "Wah, anaknya ganteng juga. Mirip." Aku hanya membalas dengan senyum kikuk. Tapi hatiku hangat. Di tengah rasa malu, ternyata masih ada sisa-sisa keramahan. Kami keliling pasar dari ujung ke ujung. Mengambil botol plastik bekas air mineral, kardus mie instan, dan gelas plastik dari pedagang minuman. Ibu sudah hafal tempat mana yang biasanya banyak barang. Ia bahkan tahu siapa saja yang suka sembarangan buang, dan siapa yang rapi menumpuk di sudut. Aku heran, selama ini aku membayangkan ibu duduk nyaman di rumah, minum teh, nonton TV. Tapi nyatanya, ia bekerja keras, tiap hari, dalam diam, tanpa keluh. "Ibu mulai kerja gini sejak 3 tahun lalu?" Tanyaku pelan saat kami duduk istirahat di bawah pohon beringin. Ibu mengangguk.
Waktu itu kontrakan naik. Uang dari tante mulai seret. Ibu nggak mau ngemis. Jadi ya ibu mulai ambil-ambil botol. Kenapa nggak bilang ke aku, Bu? Karena kamu sudah cukup berjuang. Ibu nggak mau jadi beban. Aku menunduk. Air mata menggenang lagi. Bu, mulai sekarang, kita jalan bareng. Aku bantu. Ibu istirahat aja. Ibu tersenyum. Tapi tak menjawab. Malam harinya, setelah makan malam seadanya, nasi, tempe goreng, dan tumis kangkung, aku rebahan di lantai bersama ibu. Bu. Aku punya rencana kecil. Ibu menoleh. Aku mau beli kompor gas kecil dan meja lipat. Kita bisa mulai jualan sarapan. Nasi uduk, lontong sayur, atau bubur ayam. Ibu diam sejenak. Lalu tertawa kecil. Kamu anak kapal. Sekarang mau jadi tukang bubur. Aku ikut tertawa. Kenapa enggak? Yang penting halal. Dan kita bisa usaha sendiri. Enggak tergantung orang lain. Ibu mengangguk pelan. Kalau kamu serius, ibu dukung. 2 hari kemudian, aku mulai mencari-cari barang bekas di marketplace. Aku dapat satu meja lipat second seharga 150.000. Kompor gas kecil pinjam dari tetangga. Panci dan wajan. Aku ambil dari barang-barang lama ibu yang tersimpan di kardus. Modal pertama, 300.000. Kami sepakat mulai dari menu sederhana, lontong sayur dan gorengan. Aku bantu ibu bangun pukul 3 pagi. Rebus lontong, tumis sayur labu siam, goreng tahu dan tempe. Kami masak dengan penuh canda, seperti ibu dan anak yang sedang main masak-masakan. Tapi ini bukan permainan. Ini nyata. Ini hidup. Pukul 5 pagi, kami sudah mangkal di trotoar dekat pasar. Kami gelar tikar dan letakkan meja. Tulisan tangan di kardus. Lontong sayur Rp7.000. Tahu isi Rp1.000. Dan, satu persatu pembeli datang. Buyu, ini masakannya? Wah, enak. Anaknya juga bantu ya? Ini baru anak berbakti. Hari pertama, habis 20 porsi. Hari kedua, 30 porsi. Hari ketiga, ada pelanggan yang titip pesanan buat arisan. Aku tak menyangka betapa cepatnya orang-orang percaya pada kejujuran dan cita rasa sederhana. Mungkin, karena kami menjual bukan hanya makanan, tapi juga ketulusan. Di sela-sela kesibukan, aku terus menulis. Kisah kami, perjuangan ibu. Aku kirim cerita itu ke beberapa akun media sosial dan blog, tanpa banyak harapan. Tapi sepekan kemudian, aku mendapat email dari seseorang bernama Dian. Seorang jurnalis dari stasiun TV lokal. Mas Fikri, saya membaca tulisan Mas. Boleh saya datang ke rumah untuk wawancara? Awalnya aku ragu. Tapi setelah diskusi dengan ibu, kami setuju. Dian datang ke kontrakan dengan kameramen. Ia sopan dan penuh empati. Ia tidak hanya menyorot kemiskinan kami, tapi juga ketegaran ibu dan perjalanan batin kami sebagai keluarga. Aku ceritakan semuanya, tanpa menyebut nama tante, tapi cukup memberi gambaran. Wawancara itu hanya berlangsung 2 jam. Tapi setelah ditayangkan, semua berubah. Besoknya, kontrakan kami penuh dengan karangan bunga. Orang-orang datang, menitipkan sembako, pakaian, dan bahkan amplop berisi uang. Ada yang mengirim dari Jakarta, Bandung, bahkan luar negeri. Seorang pengusaha lokal menawarkan renovasi kontrakan jadi rumah permanen. Seorang alumni SMK kami memberikan 1 etalase kaca bekas warungnya. Teman lama ibu menyumbang kompor dan gas LPG isi ulang. Dan aku hanya bisa memandang semua itu dengan mata basah. Ibu berdiri di sampingku. Kuhapus air matanya. Ibu, lihat, dunia masih banyak orang baik. Ibu mengangguk. Karena kamu juga anak baik. Nak, kebaikan itu kayak gema. Kalau kita tulus, dia bakal balik lagi. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak pulang, aku merasa lega. Tapi aku tahu, ini baru awal. Karena dalam hidup,
kebahagiaan itu bukan tujuan, tapi perjuangan yang terus dilanjutkan. Dan aku siap, selama masih bisa menjaga ibu. Kupikir, setelah badai panjang itu, langit akan kembali cerah. Kupikir, setelah kami bangkit perlahan, segalanya akan lebih mudah. Tapi ternyata, hidup tak pernah berjalan semulus doa. 2 bulan setelah jualan lontong sayur, usahaku dan ibu mulai ramai. Kami bahkan menambah menu, bubur ayam dan nasi kuning. Setiap pagi, antrean kecil sudah menunggu di tikar kami sejak jam 5.30. Uang yang terkumpul pelan-pelan kugunakan untuk memperbaiki kontrakan, beli kipas baru, dan beli sepeda untuk antar pesanan. Aku mulai percaya, ini mungkin awal yang baru. Tapi hari itu datang, tanpa aba-aba. Pagi itu, aku sedang menyusun lauk di etalase saat seseorang datang menghampiri. Seorang pria berbadan besar, mengenakan jaket hitam dan celana jeans belel. Di belakangnya ada 2 orang berseragam. Siapa yang jualan di sini? Aku menoleh. Saya, Pak. Ada apa ya? Dia mengeluarkan map dan menunjuk surat di dalam plastik. Kamu tahu ini tanah siapa? Aku memeriksa surat itu. Tertulis, tanah milik pribadi sertifikat hak milik atas nama Haji Ahmad bin Yusuf. Kami sudah dapat laporan bahwa kamu dan ibumu berjualan tanpa izin di atas tanah milik Pak Haji. Ini masuk pelanggaran. Aku tercekat. Tanah itu sudah lama kosong dan jadi tempat para pedagang kecil berjualan. Selama ini tak pernah ada masalah. Pak, kami nggak tahu. Kami cuma numpang gelar tikar. Kalau memang melanggar, kami bisa pindah kok, asal diberi waktu. Pria itu mendengus. Mulai hari ini, kalian dilarang berjualan di sini. Kalau besok masih jualan, kami segel tempat ini. Aku menatap mereka tak percaya. Ibu yang baru datang dari belakang terdiam. Wajahnya pucat. Kami pulang dengan gerobak penuh makanan, yang tak sempat dijual. Hari itu kami rugi hampir 400.000. Tapi bukan soal uangnya yang menyakitkan. Yang lebih perih adalah perasaan tidak punya tempat. Kita bisa pindah lapak. Kataku mencoba menenangkan ibu. Tapi dia hanya diam, menatap nasi kuning yang sudah dingin di piring. Kami mencoba mengurus izin untuk berjualan di tepi jalan dekat sekolah. Tapi biayanya terlalu besar. Harus bayar retribusi, harus punya izin usaha. Bahkan katanya harus setor ke oknum tertentu setiap minggu. Aku merasa sesak. Di malam hari, aku meringkuk di sudut ruangan. Mencoba menghitung ulang semua uang yang tersisa. Modal menipis. Tabungan nyaris habis untuk bahan makanan dan sewa kompor gas. Dan saat itu juga, ibu mulai batuk. Pertama pelan, lalu makin keras, sampai tubuhnya gemetar. Bu, ibu kenapa? Ia hanya tersenyum tipis. Angin malam. Nggak apa-apa. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar angin malam. 2 hari kemudian, ibu demam tinggi. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Aku membawanya ke puskesmas terdekat. Hasil pemeriksaan awal menyebutkan ibu terkena bronkitis akut karena terlalu lama terpapar udara dingin dan debu pasar. Ibu harus istirahat total. Hindari tempat kotor dan berdebu. Jangan kerja dulu. Aku terdiam. Kalau ibu tidak boleh kerja, berarti semua beban jatuh padaku. Tapi saat itu, modal kami sudah benar-benar habis. Pemasukan nihil karena tidak jualan selama 3 hari. Kontrakan belum bayar. Aku duduk di bangku ruang tunggu puskesmas dengan kepala menunduk. Di dompetku hanya tersisa 187.000. Ibu tertidur di ranjang besi kecil, dengan selimut tipis, wajahnya pucat seperti kertas. Allah, bisikku dalam hati, kalau engkau masih sayang aku, tolong, beri aku jalan. Malam itu aku pulang sendiri ke kontrakan untuk ambil beberapa baju dan peralatan. Dan di sana, aku mendapati selembar kertas diselipkan di pintu. Peringatan kedua, kontrakan Anda akan disegel jika belum melunasi tunggakan. Tertanggal 2 hari lalu, aku menatap tulisan itu dalam diam. Seolah semuanya kembali hancur dalam 1 minggu. Dulu aku hidup di laut, jauh dari rumah.
tapi tak pernah merasa sejatuh ini. Sekarang aku dekat dengan ibu. Tapi dunia seolah tak mengizinkan kami bahagia bareng sebentar. Malam itu aku tak tidur. Kupandangi langit-langit kontrakan. Kupeluk baju ibu yang masih hangat baunya. Dan aku mulai menulis lagi. Kisah yang dulu sempat kukirim ke media sosial kini kuperbarui. Kusisipkan babak baru. Tentang kami yang harus pindah lapak. Tentang sakitnya ibu. Dan tentang ancaman penggusuran. Bukan untuk meminta belas kasihan, tapi untuk bersuara. Karena terkadang, satu suara bisa mengetuk pintu yang paling keras sekalipun. 3 hari kemudian, tulisan itu viral. Ribuan orang membagikan. Ratusan komentar masuk. Dan satu pesan membuatku tak percaya. Dari seseorang yang mengaku sebagai pemilik yayasan sosial. Mas Fikri, kami ingin bantu. Bisa kami datangi langsung ke tempat tinggal Mas dan Ibu? Aku baca ulang 3 kali. Dan saat mereka datang, 2 mobil penuh bantuan datang bersamaan. Ada beras, susu, obat-obatan, bahkan uang tunai dalam amplop coklat. Yang paling mengharukan, mereka menawarkan satu ruang di rumah singgah untuk ibu beristirahat sampai pulih. Aku menolak bantuan uang secara langsung, tapi ku terima tawaran ruang rawat. Karena saat ini, yang paling kubutuhkan adalah tempat aman untuk ibu. Dari rumah singgah itu, ibu dirawat oleh perawat profesional. Wajahnya mulai cerah kembali. Batuknya berkurang. Ia bisa tidur nyenyak. Makan teratur. Dan yang lebih penting, ia tersenyum lagi. Sementara aku kembali ke pasar. Tapi bukan sebagai penjual. Aku jadi tukang angkut. Setiap pagi, aku membantu pedagang sayur menurunkan dagangan. Kubawa karung dari truk kelapa. Ku bersihkan lantai. Kadang bantu jaga warung. Upahnya 50.000 sehari. Tapi cukup untuk beli nasi bungkus dan membayar uang air kontrakan. Dan setiap malam, aku menulis. Tentang ibu. Tentang hidup. Tentang luka yang harus disiram harapan tiap hari. Hidup kami belum stabil. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa, derita bukan lagi musuh. Ia adalah guru yang membentukku. Aku tak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi aku percaya, selama aku masih bisa menggenggam tangan ibu, tak ada hal yang terlalu berat. Karena sekarang aku tahu, terkadang, yang paling kuat bukanlah mereka yang punya segalanya. Tapi mereka yang memilih tetap bertahan, bahkan saat segalanya dirampas. Ada satu momen dalam hidup yang tidak akan pernah aku lupakan. Bukan saat aku diangkat jadi supervisor di kapal pesiar. Bukan pula saat gaji pertamaku menyentuh angka 2 digit juta. Tapi, saat aku terduduk sendirian di lantai kamar mandi rumah singgah, menggigil, dengan dada sesak, kepala pusing, dan hanya bisa menatap bayanganku di cermin. Basah, lusuh, hancur. Itulah hari ketika aku benar-benar merasa. Aku sudah kalah. Sudah 3 minggu sejak kami kehilangan lapak jualan. 3 minggu sejak ibu dirawat di rumah singgah milik yayasan. 3 minggu pula aku bekerja serabutan di pasar. Kadang jadi tukang angkut. Kadang cuci piring di warung. Kadang ngamen kecil-kecilan dengan gitar pinjaman. Tapi pemasukan itu tak pernah cukup. Setelah bayar listrik, beli obat ibu, dan biaya transportasi ke rumah singgah, yang tersisa hanya recehan. Aku bahkan pernah 3 hari makan hanya dengan nasi putih dan garam. Tubuhku mulai lemas. Berat badanku turun drastis. Celana lama kini terasa longgar di pinggang. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang lebih menyakitkan adalah rasa hampa di dada. Satu malam, saat pulang dari pasar, aku melihat ibu tidur di ranjang rumah singgah. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Tapi dia tetap menyapaku dengan senyum. "Kamu makan, nak?" Aku mengangguk, meski perutku sudah keroncongan sejak siang. "Udah, Bu." Padahal belum. Tapi aku tidak ingin ibu tahu betapa aku menyembunyikan kelaparan hanya agar dia tidak merasa bersalah. "Kalau ibu sembuh nanti," katanya lirih, "kita bisa jualan bubur kacang ijo, ya? Biar kamu nggak kerja berat lagi." Aku mengangguk. Menahan tangis. Tapi dalam hati,
Aku mulai bertanya. Sampai kapan, Bu? Sampai kapan kita harus hidup dari impian yang tak pernah utuh? Suatu malam aku berjalan kaki ke kontrakan. Langit gelap, gerimis turun. Aku tak bawa payung, tapi aku tak peduli. Setibanya di kamar, listrik padam. Aku duduk di lantai yang dingin. Tubuh basah kuyup. Dan di situ, aku mulai menangis. Aku menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Aku memukul lantai, menggigit lidahku, meremas rambutku. Allah, aku salah apa? Aku ulang-ulang pertanyaan itu. Aku ingin marah, tapi tak tahu kepada siapa. Aku ingin menyalahkan hidup, tapi hidup tak pernah janji akan adil. Aku tenggelam dalam kesunyian. Sampai ponselku berdering. Pesan dari nomor asing. Mas Fikri, saya adik kelas Mas di SMK. Saya baca cerita Mas. Saya cuma bisa bantu kirim 100.000 via dompet digital. Jangan nyerah ya, Mas. Aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena luka. Melainkan karena harapan kecil yang masih mau menghampiri. Bahkan saat aku sudah nyaris tenggelam. Esoknya, aku pingsan di pasar. Tubuhku ambruk saat sedang angkut karung beras. Seketika orang-orang panik. Kupingku berdengung. Nafasku seperti ditarik paksa keluar. Aku sempat mendengar suara seseorang berkata, "Cepat, bawa ke puskesmas." Aku sadar 2 jam kemudian. Kepala berat, tubuh lunglai. Dan dokter berkata, "Mas Fikri, tubuh Anda kekurangan gizi. Anda kerja terlalu berat. Makan tidak teratur. Tolong jaga diri. Kalau Anda tumbang, siapa yang jaga ibu Anda?" Aku mengangguk. Tapi dalam hati aku ingin berteriak. Justru karena aku jaga ibu, aku begini. Setelah hari itu, aku mengurung diri di kontrakan selama 2 hari. Aku tidak ke pasar, tidak menulis, tidak menjawab pesan. Aku hanya tidur, bangun, tidur lagi. Aku melihat langit-langit seperti tembok penjara. Semua impian yang dulu kubangun di kapal pesiar, satu persatu hancur. Rumah impian untuk ibu? Tak jadi. Warung kecil? Digusur. Ibu sehat? Masih belum. Dan aku? Kini hanya bayangan dari Fikri yang dulu. Hari itu, aku benar-benar merasa kehilangan diriku. Hingga sore itu, seseorang mengetuk pintu. Bukan ibu. Bukan pengurus yayasan. Tapi, seorang pria muda, mengenakan jaket motor dan helm. "Mas Fikri." Aku mengangguk. "Saya Dian, jurnalis yang dulu wawancara Mas. Kami sedang susun program dokumenter tentang kisah inspiratif. Kisah Mas terpilih untuk tayangan utama." Aku hanya menatapnya kosong. Apa gunanya kisah inspiratif kalau pelakunya sudah hancur? Dia duduk di depanku, lalu berkata, "Mas tahu? Video Mas waktu itu sudah ditonton 3 juta orang. Ada orang-orang yang ingin bantu. Tapi mereka nggak tahu Mas tinggal di mana sekarang." Aku menggeleng. "Aku capek, Mas. Aku cuma pengen semua ini selesai." Dia menatapku lekat. "Kalau semua orang baik berhenti, dunia akan dikuasai orang serakah. Jangan berhenti, Mas. Belum waktunya." Aku menunduk. Tangis tertahan. Dian menyerahkan kartu namanya. Lalu pergi. Dan di saat itu, seperti ada sesuatu yang disentuh kembali dalam diriku. Sesuatu yang nyaris mati. Tapi kini mulai bernapas pelan-pelan. Malam harinya, aku pergi ke rumah singgah. Ibu tertidur. Wajahnya masih pucat. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Bu," aku hampir menyerah. Tapi tangan ibu bergerak, menggenggamku. "Jangan, Nak, hidup ini memang gak pernah lunak. Tapi hati kita jangan ikut keras." Aku menangis. Karena ternyata, orang yang paling lemah di mataku justru menyimpan kekuatan yang tak bisa kupahami. Hari itu, aku kembali menulis. Tapi bukan untuk minta belas kasihan. Melainkan sebagai pengingat bahwa aku pernah di titik paling bawah. Dan tetap hidup.
Dan jika aku bisa keluar dari lembah ini, siapapun juga bisa. Hari-hari setelah titik terendah itu terasa seperti langit mendung yang perlahan merobek dirinya sendiri, memberi sedikit celah cahaya. Aku belum sepenuhnya pulih. Tapi aku mulai bangun lebih pagi. Kupaksa diriku untuk mandi,